Aquascape merupakan seni menata tanaman air, batu, kayu, beserta ornamen lainnya di dalam akuarium secara estetis. Biasanya, sebuah aquascape berisi ikan, batu, serta tanaman air. Meskipun ada kemungkinan untuk membuat aquascape dengan tanaman air saja atau dengan bebatuan saja. Banyak sekali jenis tanaman air, bebatuan, dan kayu yang bisa digunakan. Semuanya tergantung tema atau gaya dan selera yang akan dibuat dalam menata akuarium. Desain aquascape mencakup sejumlah gaya yang berbeda, termasuk gaya Dutch style, nature style, iwagumi, dan lain-lain. Tujuan utama dari aquascape adalah untuk menciptakan sebuah pemandangan bawah air. Akan tetapi, aspek teknis pemeliharaan tanaman air juga harus dipertimbangkan. Banyak faktor yang harus seimbang dalam sistem tertutup dari sebuah akuarium untuk memastikan keberhasilan sebuah aquascape. Faktor-faktor ini meliputi filtrasi, pemupukan, pencahayaan, dan mempertahankan karbon dioksida pada tingkat yang cukup untuk mendukung fotosintesis bawah air. Siapkan akuarium dan alat-alat yang dibutuhkan. Masukkan media bakteri yang berfungsi sebagai rumah berkembang biaknya bakteri. Taburkan bakteri starter untuk mempercepat pertumbuhan bakteri yang dibutuhkan untuk tanaman air. Taburkan pupuk dasar secara merata. Pupuk dasar ini berfungsi sebagai nutrisi di lapisan paling bawah untuk merangsang pertumbuhan akar tanaman. Taburkan pasir malang kasar yang berfungsi sebagai substrat atau media tanam bagi tanaman. Rapikan pasir menggunakan sand flattener untuk mendapatkan kontur pasir yang diinginkan. Susun hardscape sesuai tema yang akan dibuat. Hardscape ini berupa kayu rasa mala, atau bisa menggunakan kayu santigi. Anda bisa menggunakan jenis kayu lainnya, tentunya kayu tersebut harus tenggelam di dalam air. Ini berjenis batu tasaka. Anda bisa menggunakan jenis lain seperti batu garata,
seriu, serpentin, dan lain-lain. Masukkan kembali pasir malang halus untuk mempermudah proses penanaman tanaman. Pastikan hardscape yang telah Anda bangun tersusun dengan kokoh, agar hardscape tidak rusak atau longsor. Bersihkan hardscape dari pasir menggunakan kuas, agar terlihat rapi. Setelah hardscape sesuai dengan yang diinginkan, langkah selanjutnya adalah menanam tanaman atau planting. Tempelkan Christmas moss pada batu untuk memberikan kesan natural. Anda bisa menggunakan benang atau lem untuk menempelkan Christmas moss. Tempelkan peacock moss pada kayu dengan cara yang sama. Basahi moss dengan air menggunakan sprayer agar moss tidak layu. Basahi substrat dengan sedikit air untuk mempermudah proses penanaman atau planting. Untuk tanaman bagian depan atau foreground menggunakan jenis tanaman Micranthemum Monte Carlo. Tanaman ini dapat tumbuh menjalar walaupun tanpa injeksi karbon dioksida dan intensitas cahaya rendah. Pergantian air secara rutin akan mempercepat pertumbuhan tanaman ini. Tanam menggunakan pinset. Letakkan beberapa tanaman anubias nana di sela-sela batu. Tanaman anubias tidak membutuhkan intensitas cahaya tinggi. Tanaman ini tumbuh sangat lambat dan tidak membutuhkan banyak nutrisi. Tanam tanaman ranunculus pada bagian tengah atau mid-ground. Tanaman ranunculus ini termasuk jenis tanaman stem. Tanam Renichi mini di bagian tengah. Tanaman ini merupakan jenis tanaman stem berdaun merah. Warna yang merah menyala memberikan kontras yang baik pada komposisi tanaman dalam akuarium. Tanaman ini membutuhkan injeksi karbon dioksida agar tumbuh maksimal.
Tanam Ludwigia Esperet di bagian belakang atau background. Tanaman ini termasuk jenis tanaman stem berdaun merah. Agar tumbuh optimal, beri perlakuan serupa seperti tanaman Renici mini. Tanam Rotala hara di bagian belakang. Tanaman ini termasuk jenis tanaman stem. Beri perlakuan serupa seperti tanaman Ludwigia Esperet agar tumbuh optimal. Tanaman ini tumbuh dengan cepat, maka pemangkasan harus rutin dilakukan untuk mempertahankan kerapihan pertumbuhannya. Tanam Ludwigia arcuata di bagian belakang. Tanaman ini termasuk jenis tanaman stem. Agar tumbuh optimal, beri perlakuan serupa seperti tanaman Rotala hara. Tanaman ini tumbuh dengan cepat, maka pemangkasan harus rutin dilakukan untuk mempertahankan kerapihan pertumbuhannya. Terakhir, letakkan tanaman Kadakanidal di sela-sela kayu. Tanaman ini cukup diikatkan pada media berupa pakis, kayu, maupun batu. Daun baru akan muncul dari ujung daun atau melalui spora yang disebarkan. Isi akuarium dengan air hingga penuh menggunakan selang secara perlahan agar tidak merusak tatanan substrat. Sambil menunggu air terisi penuh, pasangkan lampu. Lampu ini berfungsi untuk proses fotosintesis tanaman. Lama lampu dinyalakan yang dibutuhkan untuk aquascape berkisar 8 hingga 10 jam. Setelah air penuh, bersihkan permukaan air dari sisa-sisa kotoran yang mengambang dengan menggunakan serokan atau fishnet. Pasang filter yang berfungsi untuk menyaring kotoran. Pasang CO2 set yang berfungsi untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Pasang termometer yang berfungsi untuk memantau temperatur atau suhu air. Temperatur yang baik untuk aquascape berada pada suhu 24 hingga 26 derajat Celcius. Akuarium telah selesai didekorasi. Jangan tertipu dengan kesan mahal yang ditimbulkan pada keindahan aquascape. Anda bisa menyiasati dengan kreasi-kreasi minimalis tetapi indah. Mudah bukan? Sampai jumpa di tutorial berikutnya.